Halo sahabat Fakta Dunia Story, selamat datang kembali di channel Fakta Dunia Story. Channel ini membahas seputar sejarah dunia untuk dijadikan sumber media objek peristiwa dengan pengalaman penting manusia. Sebelum lanjut menyaksikan video ini, silakan klik tombol subscribe agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberikan informasi bermanfaat seputar sejarah lainnya. Peristiwa kelam 30 September 1965 dijadikan semacam ritual tahunan yang menimbulkan riak-riak dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini. Lantaran, peristiwa itu memang belum selesai dibahas dan masih menjadi kontroversi sejumlah pihak. Kondisi ini kemudian diperparah oleh pihak-pihak yang menjadikan peristiwa malam jahanam sebagai komoditas politik membuat isu G30S dengan atau tanpa PKI di belakangnya menjadi riuh rendah. Partai Komunis Indonesia memang sangat terlibat dalam peristiwa itu. Tak ada satupun sejarawan yang menolak fakta itu. Walaupun tentu saja ada pihak-pihak lain yang mencoba menafikan hal itu. Fakta dan bukti yang bertebaran memang menunjukkan PKI terlibat dalam peristiwa berdarah dan dampaknya kemudian merenggut nyawa ratusan ribu orang. PKI paling tidak sudah 2 kali melakukan percobaan makar. Sebelum peristiwa G30S, pada tahun 1948, PKI mencoba melakukan makar yang saat itu dipimpin oleh Musso, seorang komunis sejati yang sengaja datang dari Moskow untuk menusuk pemerintah Indonesia dari belakang di tengah agresi militer Belanda kedua, yang dikenal dengan pemberontakan PKI Madiun. Kok bisa gerakan politik dan ideologi komunis yang disebutkan tak berketuhanan masuk Indonesia, padahal negeri ini dikenal sangat religius? Nah, begini sejarahnya. Jika bakal paham komunis adalah Marxisme, sebuah konsep pemikiran yang dibuat oleh seorang pemikir baru yang hidup di abad 18, Karl Marx. Konsep pemikiran Marx tentang sosialisme ini bukanlah hal yang baru sebenarnya. Sosialisme di dunia sudah ada jauh sebelum Karl Marx dilahirkan. Hanya saja, Marx mengembangkan konsep sosialisme menjadi lebih terstruktur hingga bisa menjadi sebuah sistem. Awalnya Marx membangun pemikiran ini sebagai bantahan terhadap pemikiran-pemikiran kaum klasik yang berhaluan liberal yang menempatkan mekanisme pasar dalam membangun sebuah sistem ekonomi seperti yang diusung Adam Smith. Ide pemikirannya adalah tentang kebersamaan dalam sebuah komuni, layaknya pemikiran para sosialis. Pemikiran ini timbul dalam merespon perkembangan industrialisasi pada pasca revolusi industri di Inggris. Pemikiran-pemikirannya ini kemudian dituangkan menjadi sebuah buku berjudul Communist Manifesto pada 1847. Dalam buku ini Marx melontarkan berbagai kritik terhadap pemikiran Adam Smith terkait konsep kapitalisme yang diusungnya. Selain itu, dalam buku ini Marx menguraikan bagaimana terjadi pertikaian antar kelas akibat konsep kapitalisme. Negara disebutkan oleh Marx sebagai salah satu instrumen penindasan. Kemudian Marx menulis buku lain yang cukup populer yang kemudian menjadi dasar konsep Marxisme, yang bertajuk Das Kapital, yang dirilis tahun 1867. Sebetulnya Marx sendiri tak pernah secara eksplisit menyatakan bahwa pemikirannya itu sebuah ideologi. Ia tak menyiapkan pemikirannya tersebut sebagai sebuah ideologi. Namun, karena dianggap piece of piece dengan konsep pemikiran Adam Smith yang liberal, dalam perjalanannya pemikiran Marx ini dijadikan sebagai sebuah ideologi baru. Karena Marx sendiri tak pernah mengetahui bahwa pemikirannya tersebut menjadi sebuah paham. Lantaran saat konsep pemikirannya itu dijadikan sebuah paham, dirinya sudah meninggal dunia pada tahun 1883. Istilah Marxisme sebagai sebuah ideologi dimunculkan oleh para pemikir-pemikir Jerman. Karena itulah konsep Marxisme acap kali
seringkali sulit didefinisikan secara tepat. Yang jelas, konsep Marxisme ini pada dasarnya berusaha menyelaraskan antara realitas, teori, dan konsep pemikiran dalam kehidupan masyarakat yang ideal melalui sistem komuni. Menurut Albert Handel, dalam bukunya yang diterbitkan tahun 1991, halaman 13. Dalam perkembangannya, paham Marxisme ini berkembang di Eropa termasuk di Belanda yang saat itu tengah menjajah Indonesia. Dari orang Belanda inilah kemudian paham Marxisme itu masuk ke Indonesia. Adalah Henk Sneevliet, seorang jurnalis asal Belanda yang pertama membawa masuk paham Marxisme ke Indonesia dan mendirikan organisasi yang menjadi cikal bakal dari Partai Komunis Indonesia. Sebelum datang ke Indonesia pada Februari 1913, Henk merupakan seorang aktivis Partai Buruh Sosial Demokrat di Belanda yang dikenal sebagai SDAP. Kemudian ia dipecat oleh partai karena bergabung dengan Partai Sosial Demokrat yang kelak menjadi Partai Komunis Belanda. Kota pertama yang ditinggali Henk di Indonesia adalah Surabaya. Ia bekerja sebagai jurnalis di kota ini. Henk kemudian terlibat aktif dalam pendirian berbagai serikat buruh yang membuatnya banyak berhubungan dengan tokoh pergerakan pribumi. Pada Mei 1913, ia pindah ke kota Semarang. Di kota Lumpia inilah Henk Sneevliet mulai bergerak melakukan kerja-kerja revolusioner. Ia menyokong pembentukan organisasi Serikat Pekerja Kereta Api dan Tram dan mendirikan organisasi politik Persatuan Sosial Demokrat Hindia Belanda dan membuka kesempatan bagi kaum pribumi menjadi anggotanya. Organisasi inilah yang kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam perjalanannya, kemudian Henk bertemu beberapa tokoh pergerakan yang kemudian dikenal sebagai tokoh-tokoh pendiri PKI di Indonesia. Semaun, Darsono, dan Mas Marco Kartodikromo. Kemudian seperti yang saya nukil dari buku bertajuk The Rise of Indonesian Communism yang ditulis oleh Ruth de Avey, Henk melakukan infiltrasi pada organisasi politik yang saat itu terbesar di Pulau Jawa, Syarikat Islam, dengan menggunakan strategi penyusupan yang oleh Avey disebut Block Within. Akibat penyusupan yang dilakukan oleh Henk, Semaun dan Darsono inilah SI terpecah menjadi dua yang kemudian dinamakan SI Hijau dan SI Merah. Bagi Henk, SI merupakan wujud dari tipe kendaraan organisasi yang ideal bagi pelaksanaan program revolusi sosialisme yang lebih maju di Hindia Belanda. SI Merah yang digawangi oleh Semaun dan Darsono atas arahan Henk kemudian bertransformasi menjadi Partai Komunis Indonesia dalam sebuah kongres nasional organisasi pada 23 Mei 1920. PKI lah yang pertama mengusung nama partai dan nama Indonesia sebagai nama sebuah organisasi politik saat itu. Hal ini sejalan dengan tindakan Vladimir Lenin yang pada tahun 1917 berhasil memenangkan revolusi Rusia dan mengubah kekaisaran Rusia menjadi Uni Soviet. Pada tahun 1919, Lenin kemudian membentuk Komunis Internasional yang disebut dengan Komitem dan menyerukan kepada semua partai sosial demokrat di seluruh dunia untuk mengganti namanya dengan sebutan Partai Komunis diiringi nama negara di belakangnya. Saat inilah gambar palu arit sebagai simbol PKI ditetapkan mengacu pada lambang komunisme internasional yang dibuat oleh Lenin pada tahun 1917. Palu melambangkan buruh industri dan arit mewakili para petani. Dalam kongres tersebut, selain menetapkan nama organisasi,
PKI juga membentuk susunan-susunan pengurus pertamanya. Kongres memutuskan Samaun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Dan pada tahun itu pula PKI menyatakan dirinya bergabung dengan komite pembentukan Lendin. Meskipun sudah secara resmi menjadi organisasi tersendiri, PKI tetap membolehkan anggotanya untuk merangkap ke anggotanya di SI. Lantaran mereka sadar SI masih merupakan magnet utama untuk menggait massa bagi PKI. Walaupun pada beberapa tahun kemudian, SI Hijau yang dimotori Kiai Haji Agus Salim dan Cokro Aminoto menarik garis tegas dengan PKI dengan melarang rangkap keanggotaan antar kedua organisasi itu. Namun, dalam beberapa hal, mereka tetap bekerja berdampingan, terutama dalam perkara perjuangan melawan penjajah, yakni pemerintah Hindia Belanda. Pertumbuhan PKI pada masa awalnya terbantu dengan kondisi sosial yang terjadi saat itu makin memuncak, terutama masalah konflik-konflik pertanahan antara petani dan penguasa Hindia Belanda di sejumlah wilayah seperti Banten dan Sumatera Barat. Hingga puncaknya pada tahun 1926, PKI didukung oleh para petani dan kelompok Islam termasuk Serikat Islam melakukan pemberontakan di Banten dan pada 1927 di Silungkang, Sumatera Barat. Namun, pemberontakan tersebut tak berlangsung lama. Pemerintah Hindia Belanda berhasil menumpas mereka. Henk Sneevliet sendiri telah kembali ke Belanda saat kejadian itu terjadi. Ia dihukum mati Nazi pada tahun 1942 karena aktivitasnya di Belanda pada masa pendudukan Nazi. Setelah pemberontakan yang gagal itu, 13.000 orang ditangkap. Beberapa di antaranya ditembak mati, 5.000 orang dijebloskan ke berbagai penjara, 4.500 orang dipenjara setelah melalui peradilan, sementara yang lain ada sekitar 1.300 orang beserta keluarganya dibuang ke Bopen Dingkul, Papua. Sementara, petinggi PKI yang berhasil lolos dan kabur ke Uni Soviet adalah Darsono. PKI sendiri sebagai sebuah organisasi dihancurkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Sejak saat itu, PKI bergerak di bawah tanah sehingga disebut PKI ilegal sampai masa pendudukan Jepang. Pada masa revolusi kemerdekaan, kaum komunis terpecah. PKI ilegal, Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, PKI Muhammad Yusuf, dan Pesindo. Pada masa inilah kemudian datang Musso dari Cekoslovakia pada 1948 dengan propaganda Jalan Baru. Musso kemudian melakukan fusi atau penyatuan partai berhaluan komunis menjadi PKI seperti awal pembentukan. Setelah melakukan konsolidasi dan melakukan berbagai rapat dan tindak-tindakan provokatif terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta, Musso dan PKI-nya melakukan pemberontakan di Madiun pada bulan September 1948. Mereka menusuk dari belakang saat bangsa Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda kedua. Namun, upaya Musso dan PKI dapat digagalkan oleh pemerintah Indonesia saat itu. Musso mati ditembak dalam pelariannya dan ribuan orang terbunuh dan ditahan. Saat itu, karena fokus pemerintah pada perang melawan Belanda, pengusutan pemberontakan PKI ini tak tuntas dilakukan pemerintah. PKI sebagai organisasi tak dibubarkan atau dinyatakan terlarang. Tapi PKI memilih tiarap hingga tahun 1951. PKI kembali muncul lagi di awal tahun 1951 di tangan anak-anak muda seperti D.N. Aidit, Nyoto, dan M.H. Lukman. Mereka berhasil membesarkan PKI dengan sangat cepat. Pada pemilu 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menduduki peringkat keempat partai peraih suara terbanyak. Namun, kemudian sejarah kembali berulang. PKI kembali terlibat dalam pemberontakan
Kali ini skalanya lebih besar. Peristiwa kelam 30 September 1965 menjadi ulah PKI terakhir dalam menelikung bangsa ini. Tanggal 2 Oktober tahun yang sama, PKI resmi dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang hingga saat ini. Namun peristiwa itu belakangan terus menjadi kontroversi hingga saat ini. Peristiwa ini pun kerap dijadikan jualan isu politik oleh mereka yang tengah mencari panggung. Amat tidak baik menjadikan sejarah menjadi komoditas politik, apalagi untuk tujuan memecah belah. Dengan mengetahui sejarah, kita bisa mempelajari kesalahan-kesalahan yang terjadi di masa lalu. Sekian sejarah singkat masuknya PKI di Indonesia. Dan semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan tekan like dan komen. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, silakan bagikan video ini ke teman-teman terdekat Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai, dan sampai jumpa.